Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam buat teman-teman semua. Hari ini ya, malam ini kita bersama Mas Baim ini akan meramal kondisi dan situasi dari perkembangan kasus antara Pesulap Merah dan Gus Samsudin. Banyak sekali muncul ya sosok ya yang sebetulnya apakah berhubungan dengan kejadian Gus Samsudin sama Pesulap Merah. Namun sosok-sosok ini mencuat ya ke permukaan, ke media sosial ya, dengan pemberitaan ada yang menjatuhkan, ada yang angkat telur seperti itu ya. Jadi Mas Denny nggak mau mengira-ngira atau memprediksi dari apa yang terjadi ya, tetapi Mas Denny akan mengira-ngira dari kartu tarot ya, seperti biasa sebetulnya teman-teman. Dan namun sebelum Mas Denny ini ramal, ini apakah Mas Baim punya ramalan gitu? Dan biasanya kan pakai gambar-gambar ini toh. Tapi ini nampaknya nggak ada bawa kertas ini. Nah, monggo dijelasin sama netizen, masih mau duluan ramalnya nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di DJ dimanapun berada sehat walafiat. Ya. Sengaja hari ini saya dan Mas Denny ingin meramal sesuatu. Tapi kali ini kita akan meramal tentang kondisi paranormal yang akan datang, ya. Nah, seperti itu. Jadi ada beberapa sosok di antara kasus masih tersandung kasusnya Pesulap Merah ya. Banyak sosok dukun-dukun yang tidak tahu limbahnya tiba-tiba muncul ke permukaan mengaku-ngaku sakti dan memperkeruh keadaan. Jadi dukun-dukun ini mengatakan dia kebal, mengatakan dia sakti, langsung dimunculkan di televisi. Akhirnya kebablasan. Jadi cerita dukun bohong makin mencuat gara-gara banyak sosok dukun yang bermunculan ke permukaan ingin tenar. Jadi mungkin nggak Guru, kehadiran sosok seperti Habib Jinhan ini adalah salah satu tokoh yang malah memperburuk kondisi dan kepercayaan masyarakat terhadap seorang dukun. Karena kehadiran beliau itu seolah-olah meyakinkan masyarakat bahwasanya saya kebal, saya punya ilmu, tetapi tidak bisa dibuktikan ketika dia berkuar-kuar hadir di televisi atau di podcast gitu. Gimana menurut? itulah sekarang ini kan seperti saya katakan tadi ramalan saya. Sosok Jigan ini sebenarnya gambaran saya itu dari jauh hari ke hari itu bahkan akan ada muncul. Ada Jidan 1, Jidan 2, Jidan 3 bahkan seterusnya untuk memperolok-olok para dukun Nusantara. Kenapa demikian? Karena semua yang hadir di televisi yang ingin mencuat di permukaan, ingin tenar, itu memang itu yang dikatakan dukun palsu atau orang sakti palsu. Jadi ya, dan ada juga bermunculan sertifikat. Sementara tidak berlaku sama sekali sertifikat itu untuk para dukun Nusantara. Kenapa demikian? Yang bisa bersertifikat itu hanyalah dukun sakti dan sudah diuji keilmuannya, bukan hanya sekedar dukun-dukun yang hanya bersertifikat saja ya. Itulah kadang-kadang para orang-orang pintar akhir kebablasan. Jadi seperti ini Guru ya. Iya. Guru ibaratnya merasa kecewa dengan hadirnya sosok-sosok yang mengaku dukun, mengaku kebal gitu, tapi Guru sendiri belum melihat kesaktian atau aura dari mereka ya Guru ya. Iya. Cuma mengatasnamakan saya dukun, saya kebal gitu ya. Dan sampai sekarang ini pun belum ada yang bisa membuktikan di depan Pesulap Merah. Jadi makin memperkeruh keadaan, makin memperburuk citra perdukunan Indonesia atau paranormal.
Nah, seperti inilah kita mengatakan bahwasanya kita ingin meramal. Ini sosok-sosok yang akan suatu saat nanti akan dibully. Kenapa demikian? Karena ada sosok yang ingin memperkeruh keadaan. Yang tidak sakti, dia katakan sakti. Yang nggak bisa meramal, dia katakan bisa meramal. Dan bahkan yang tidak bisa tebal, dia katakan tebal. Inilah mencontohkan bahwasanya memperburuk keadaan citra perdukunan paranormal indigo di Nusantara. Ya. Seperti itu. Oke, dulu. Jadi kita langsung masuk aja dulu karena sudah malam. Ya. Terkait dengan ramalan, kita ambil 3 aja karena mungkin udah malam kali ya guru ya. Izinnya guru ya. Nanti guru yang ambil, kita akan bacakan. Nanti guru juga bisa kalau membacakan, kalau guru bisa dibacakan makna dan gambar yang keluar. Ya. Jadi ini lebih global aja ya teman, tentang permasalahan sulap merah dan kusam sudi. Biasanya ini guru ramal-ramal gini pagi saya bu di pinggir jalan, tol, biar auranya itu sejuk. Karena kondisi apa ini sulap merah dan kusam sudi kan ini panas dulu, biar sejuk dulu. Jadi auranya tercampur ini panas dulu dan siang. Iya ini panas ini. Saya kiprasan dari tadi. Guru boleh ambil dulu acak dulu. Sebenarnya di TJ saya tidak pernah menggunakan kartu. Enggak. Tapi karena Mas Denny ada seorang peramal juga, kita menghargai sedikit dari kepintaran beliau ya. Oke, untuk itu berapa lembar saya pilih? 3 aja dulu 3 ya. Nanti guru kalau bisa pun boleh di versi guru gitu ya, teman-teman. Desain jangan lupa ya. Oke. Jadi ini guru sudah ambil 3 ya. Biasanya kita yang dengerin guru ramal itu ada gambar. Ya. Oke ya, guru ini kartunya boleh dilihat dulu. Nampak ya? Nampak kamera? Oke, nampak ya? Oke ya, guru. Di kartu pertama guru, saya sebetulnya guru taruh kartu ini, kalau misalkan mohon maaf guru, kalau kita gambar itu kan di kertas, kita bisa menyetel tuh aura kejadiannya sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Tapi kalau di kartu seperti ini guru, kita susah untuk mengatur gitu arus skenario-nya, karena memang kartunya tiba-tiba keluar gitu, acak gitu. Nah jadi kalau dari kartu pertama guru yang Mas Dedi lihat adalah di mana ada sosok-sosok yang merasa hebat ya, yang merasa kuat, menginginkan dan melihat mereka yang diserang ini jatuh, tinggal nunggu jatuhnya aja ini. Ya, ada cawan-cawan yang nanti tinggal jatuh ke sungai. Itu saya rasakan di sini. Ya, apakah ini sulap merah yang melihat Gus Samsudin tinggal jatuhnya aja, atau malah sebaliknya Gus Samsudin yang tinggal melihat si sulap merah tinggal jatuhnya aja. Jadi jatuhnya itu tinggal gelempang dulu, sangat mudah sekali. Kadang kena angin sedikit jatuh gitu. Ibaratnya itu tanduk lah ya. Getaran sedikit jatuh. Jadi kalau samakan dengan kasusnya sulap merah, ini kan sulap merah sudah dilaporkan dulu sama Gus Samsudin. Nah, mungkin lebih dalam lagi jadi dipanggil sama pihak polisian, jadi gambarannya sudah jelas bahwasanya ada orang-orang di antara Gus Samsudin sulap merah tinggal menunggu di antaranya jatuh. Nah gitu teman-teman. Nah yang kedua lagi ada Dewi atau sosok perempuan yang memberikan suatu harapan. Ya, harapan ini bukan masalah uang lagi nih guru. Kalau dari gambar yang kedua ini yang saya lihat, malah dia adalah sosok yang ingin mendamaikan kedua belah pihak ini ya guru ya. Ada 2 belah pihak. Ya, walaupun kondisinya gonjang-ganjing guru. Ini sungai guru, digambarkan sungai itu arusnya kuat gitu ya guru. Jadi arusnya gonjang-ganjing, di antara inilah ya sosok perempuan ini yang memiliki wibawa luar biasa, kekuasaan dan peranan yang penting di masyarakat ataupun di media yang coba mendamaikan dulu. Nah ini ya. Oke, yang ketiga dulu ya keputusan semuanya ini
selesai guru. Dari gambar ketiga ini yang Mas Dedi lihat adalah akan diselesaikan di ranah hukum guru. Iya, kuncinya di situ. Dan tapi sayang sekali guru, di gambar ketiga ini Mas Dedi tidak melihat ya antara Gus Samsudin apakah pesulap merah yang menang. Jadi berhenti ya di gambar ini, berhenti seperti itu aja. Tapi penyelesaiannya akan menuju ke jalur hukum. Seperti itu guru. Jadi sangat jelas sekali, kita nggak bisa rekayasa kalau udah kartu gini guru. Oke. Guru, ada yang mau ditanyakan perihal kartu ini guru kira-kira? Ya. Jadi bisa biasanya nih guru yang nanya, ini guru yang nanya balik ini. Aduh. Sebenarnya dari kartu ini bisa saja kita meramal sesuatu tadi ya. Saya nggak pernah meramal dari kartu. Iya. Tapi kalau saya melihat dari 3 kartu ini jadi satu. Oke. Ya. Versi Mas Dini tadi memang untuk ini memang luar biasa ya. Oke. Seperti ya. 3 ramal. Jadi versi Mas Dini tadi bahwasanya akan ada titik terang ya. Iya. Seperti itu. Dan sini ada Dewi pencerahan sini, dan dia ada di ranah hukum di tengah. Tapi kalau saya lihat dari gambaran 3 ini, ada suatu masalah besar sekali di pesulap merah. Di pihak pesulap merah. Ya, kenapa demikian? Jiwanya sekarang terancam. Kenapa demikian juga? Karena para dukun atau para netizen sudah mulai menyerang beliau. Nah, seperti itu. Dari 3 kartu ini saya baca. Jadi semoga ramalan ini yang buruk-buruk tidak terjadi ya netizen. Jadi saya berharap yang baik-baik saja. Jadi untuk itu saya serahkan kembali kartu ramalan ini kepada Mas Dedi. Ya, guru. Jadi setiap ini ya guru ya, biasanya kalau kita ramal tuh guru dari kartu gini, bisa detik ini ya kita ramal lagi berbeda. Gitu. Jadi ini kita lihat secara waktu pada saat ini kita ramal, inilah yang kita lihat gitu ya, sampai setelah kita ramal selanjutnya. Makanya ramalan ini nggak boleh ini ramal kita keluarkan kartu dengan tujuan ramalan si Polan, kemudian kita ramalnya sejam lagi, itu nggak boleh seperti itu guru. Kacanya bisa 1 hari, bisa 2 hari, itu boleh, karena kita menggambarkan situasi pada saat ini juga, tetapi bukan berarti waktunya itu 1 jam. Gitu. Oke, mungkin besok ya kita akan melihat ramalan gambar daripada guru besar nih. Soalnya banyak netizen yang menanyakan, guru ramalan dong, gitu ya. Oke, mungkin sampai sini dulu ya teman-teman sekalian. Ramalan ini adalah sebuah prediksi ya, bisa benar dan bisa salah, tidak perlu diseriusin banget, apalagi dibawa-bawa ke agama. Ya udah, agak maju hiburan seperti itu aja. Ya, oke, sampai sini dulu dari Mas Dedi dan Mas Baim serta kru kameramen, izin pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.